Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat buat kita semua. Jadi kali ini saya akan sharing seputar bagaimana cara menentukan dan mencari pemodalan untuk yang part pertama. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe biar saya terus bersemangat untuk membuat video-video yang selanjutnya. Baik, langsung saja. Jadi modal ya. Modal adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis. Jadi pada dasarnya modal ini memang salah satu hal yang utama dalam menjalankan bisnis. Jadi kalau ada beberapa orang yang beranggapan bahwasanya bisnis tanpa modal itu rasanya agak berat menurut saya. Baik, langsung saja sumber dana untuk memulai usaha yang saya ketahui itu ada 6. Yang pertama dari orang tua, kedua tabungan pribadi, 3 pinjam saudara atau teman, 4 pesangon atau dana pensiun, 5 investor, dan yang keenam adalah pinjam dari bank. Kita langsung yang pertama dulu. Jadi nilainya ini saya isi masing-masing 0 rupiah ya. Jadi anggapannya seperti saya anggapannya dari orang tua yang sederhana. Jadi tidak mungkin saya meminta modal dari orang tua saya, jadi saya isi 0 yang ini. Selanjutnya adalah tabungan pribadi. Kalau saya biasanya untuk tabungan pribadi itu 50% dari tabungan secara keseluruhan. Anggapannya saya punya tabungan 10 juta, jadi yang saya masukkan ke modal usaha itu 5 juta ya. Jadi seperti ini, 5 juta. Jadi saya buat seperti ini kenapa? Karena 50% itu adalah angka yang aman menurut saya. Jadi kalau sekiranya usaha yang kita jalankan itu tidak sesuai dengan harapan ya, kita masih punya tabungan sisa untuk kebutuhan kita ke depan, anggapannya seperti itu. Nah, terus yang ketiga adalah pinjam saudara atau teman. Ini anggapannya kita isi 2 juta. Nah ya, tambah 01 lagi. Kita isi 2 juta. Nah, enaknya kita pada saat pinjam saudara atau teman kan adalah kita pinjam 2 juta, kembalinya 2 juta. Itu kan enaknya pinjam ke saudara atau teman. Jadi tidak berbunga anggapannya. Tapi itu kembali lagi kepada teman-teman. Kalau sekiranya mau melebihkan silahkan. Dan juga memberi anggapannya bingkisan ya silakan. Itu tergantung dari teman-teman sekalian. Nah, untuk yang keempat adalah pesangon atau dana pensiun. Ini saya buat 0 karena anggapannya ini yang saya contohkan rata-rata untuk umur 30 tahunan ya. Jadi sama halnya seperti saya. Jadi kita belum pensiun, jadi kita isi angka 0. Terus selanjutnya adalah investor. Jadi untuk investor ini saya kasih 0 karena kebanyakan usaha yang mulai dirintis itu untuk investor tertarik itu untuk usaha kecil itu biasanya jarang peminatnya. Nanti saya akan buatkan video khusus untuk yang bagi hasil dengan investor ini di video yang selanjutnya kemungkinan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pinjam bank atau KUR, kredit usaha rakyat atau KTA, kredit tanpa agunan. Ini lebih baik untuk teman-teman yang baru memulai usaha, jangan sampai pinjam bank. Karena untuk pinjam bank sendiri, anggapannya ini kita sharingnya terkait dengan KUR ya. KUR walaupun bunganya itu rendah, tapi tetap aja kita dalam setiap bulannya itu akan menanggung biaya cicilan per bulannya. Nanti ini akan saya buatkan video khusus juga supaya teman-teman untuk menghindari pinjam bank pada saat memulai wirausaha. Jadi totalnya ada 7 juta ya modal yang kita kumpulkan untuk memulai usaha. Selanjutnya ke belanja kebutuhan. Jadi untuk usaha yang saya contohkan ini adalah usaha jualan kebutuhan pokok ya. Jadi seperti toko-toko sembako. Tapi ini dalam skala kecil. Jadi yang pertama adalah yang saya beli ketika saya punya uang 7 juta itu tadi, itu adalah rak sikulubang ukuran 40 x 100 x 200 cm. Ini yang akan saya beli. Saya lebih tertarik rak sikulubang daripada etalase karena rak sikulubang ini mempunyai kapasitas penyimpanan barang itu lebih besar daripada
etalase. Jadi yang terakhir kemarin beli itu harganya 650.000 kemarin saya beli. Jadi kita beli 2, jadi totalnya sekian. Terus habis gitu selanjutnya ada Indomie goreng sebanyak 40 piece. Ini satu kardus ya, harganya itu 112.000, kuantitinya 1 dus, harganya sekian. Dan selanjutnya adalah Indomie goreng rasa soto dan juga mie sedap goreng soto. Terus habis gitu ini gula yang merek Gulaku, per kilonya itu adalah Rp15.700. Kita nyetok 5 ya. Kalau saya biasanya memulai usaha itu nggak perlu nyetok banyak, jadi nyetoknya dikit-dikit aja. Sambil kita mencari data customer yang paling sering dibeli itu apa aja selama 1 minggu lah anggapannya. 1 minggu yang dibeli apa aja, terus habis itu bisa naik lagi datanya yang selama 1 bulan yang dibeli itu apa aja, baru kita bisa menentukan stok yang tepat itu di gudang kita itu berapa. Jadi seperti itu. Nah, teh Sariwangi sekian harganya, kopi kapal api, dan selanjutnya ada rokoknya ini yang gudang garam harganya 23.200, juga rokok Sampurna Mil harganya sekian. Mohon izin sebelumnya, kembali lagi di sini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya sharing saja. Jadi untuk rokok ini mungkin teman-teman bisa tidak jualan rokok ya, supaya kita bisa menjaga lingkungan kita dari asap rokok. Kan asap rokok menurut saya kurang baik ketika kita ada di suatu lingkungan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada sabun Dettol. Harganya sekian, kita stok 10 piece. Nah, setelah itu sabun Lifebuoy ya, harganya sekian. Ini untuk kebutuhan sabun mandi. Nah, ini kembali lagi kan kita baru mulai usaha ya, jadi tidak perlu nyetok terlalu banyak. Ini data-data yang saya ambil, kemungkinan cepat keluarnya data-data ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah sabun mandi itu adalah sabun cuci piring. Nah, ini saya ambil untuk merek Sunlight ukuran 910 ml harganya sekian. Habis itu sabun deterjen pakaian Soklin harganya sekian. Terus habis itu Soklin pewangi 800 ml harganya sekian. Sampo Pentin biru satu renteng ini isi 12 harganya sekian. Belum yang sampo-sampo yang lain. Sampo Pentin ini yang warna biru biasanya cepat keluar. Habis itu tisu harganya sekian, stoknya 20. Aqua botol 600 ml isi 24, satu dusnya harga sekian. Teh pucuk harganya sekian. Terus habis itu Mami Pokok Ecer, ini pampers untuk anak-anak ya, jadi harganya sekian per piece-nya. Pembalut habis itu telur per kilonya 26.000 untuk Desember 2022. Nah, selanjutnya adalah galon isi ulang Aqua ya. Jadi galon isi ulang ini kita beli 8 pertama, jadi 3 untuk stok, jadi 5-nya itu untuk galon isi ulang biasa ya. Jadi galon isi ulang biasa biasanya di toko-toko sembako itu sudah ada. Kita kalau isi ulang biasanya 3.000 sampai 3.500, harga jualnya bisa 5.000-an. Jadi kita nyetok 5 untuk yang isi ulang biasa, dan yang Aqua sebelumnya itu jadi 3 karena tempat galonnya itu dibuat isi ulang 5. Jadi seperti itu. Terus habis itu LPG 3 kilo sebesar 173.000. Itu sudah sama isinya 5 tabung. Terus habis itu obat-obatan seperti Paramek, obat sakit kepala, 5 amplek bahasanya itu. Ini belum ditambahkan obat-obatan yang lain. Biasanya Paramek ini, biasanya obat Paramek sakit kepala ini yang paling sering dicari. Habis itu minyak tawon 30 ml 32.000, kita nyetok 5, total 160.000. Minyak kayu putih Fresh Care, minyak Sovel untuk anti nyamuk sebesar 4.700 sebanyak 10 saset ya. Nah, sebanyak 10 renceng 47.000. Habis itu pengharum pakaian ini
yang 800 mili yang merek Soklin ini kalau nggak salah 10.700, kita nyetok 5 unit. Nah, selanjutnya adalah jualan pulsa dan token ya. Ini sekitar modalnya itu 1 jutaan. Jadi dibuat 1 juta kan takutnya ada yang beli token yang nilainya itu 200.000. Kalau seumpamanya ada 5 transaksi aja kan sudah habis modal kita. Nah, ini totalnya yang kita keluarkan itu sebanyak Rp6.363.970 untuk kebutuhan jualan kebutuhan pokok yang umum ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, ketika kita menjual produk yang untungnya minim, jangan sampai dihutangin ya. Jangan sampai kalau seumpamanya ada saudara atau teman dan lain sebagainya ketika ingin berhutang ke usahanya teman-teman, jangan sampai dihutangin. Karena kalau yang berhubungan dengan hutang itu penagihannya itu agak susah, apalagi yang berhubungan dengan tetangga atau teman. Kalau bisa kita hindari untuk menjaga hubungan baiknya secara berkelanjutan. Jadi seperti itu. Untuk total modalnya tadi kan 7 juta ya. Jadi total modal 7 juta ini sisanya jadi tinggal Rp636.030. Nah, sisanya ini bisa kita buat untuk membuat banner, nama toko sembako kita itu apa. Terus habis itu yang sisanya lagi biasanya saya buat untuk nge-branding toko saya. Jadi anggapannya kita cari teman atau sekiranya paling gampang Pak RT ya. Jadi Pak RT itu kan orang yang paling berpengaruh biasanya ya, yang paling banyak dicari ya. Jadi kita bisa menghubungi Pak RT bahwasanya, Pak, saya minta tolong untuk mempromosikan usaha saya selama 1 hari, anggapannya dibuat status WA atau Instagram selama 1 hari, nanti Bapak saya beri insentif 50.000. Jadi ketika kita seperti itu, maka usaha kita atau toko kita akan mudah dikenal oleh masyarakat khususnya di area tempat kita tinggal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe supaya saya terus bersemangat membuat video selanjutnya, dan juga like, komen, mungkin ada yang mau ditanyakan, insya Allah akan saya balas dan share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.